Cinta Andara episode 22. Jadi, Amanda hamil? Tanyanya terkejut. Setelah keluar dari rumah sakit, saat ini kami sedang berada di dalam sebuah restoran. Aku sedang menyantap makan siangku, lebih tepatnya makan sore. Karena ini sudah jam 4 sore, sedangkan Dara hanya menemaniku. Iya, maaf. Aku belum sempat cerita. Lalu bagaimana? Bukankah dia belum menikah? Oleh sebab itu, kemarin dia menelan beberapa obat penggugur kandungan. Untung aku segera membawanya ke rumah sakit. Jika tidak, mungkin bayinya tak akan selamat, dan mungkin juga nyawanya tak akan tertolong. Astaga, aku tidak menyangka. Dara terlihat terkejut dengan penjelasanku. Maafkan aku, Mas. Seharusnya aku mengerti jika kamu melakukan hal yang baik, bukan malah marah terhadapmu. Aku suka kamu marah. Itu tandanya kamu masih punya rasa cemburu padaku. Dan akhirnya aku kembali melihatnya memerah. Mas, aku ingin menjenguknya. Aku terkejut dengan keinginannya. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak suka melihat Dara dekat dengan Manda setelah apa yang sudah dikatakan Manda tadi pagi. Lagian, aku tidak menceritakan semuanya terhadap Dara tentang perasaan Manda terhadapku. Aku takut itu malah akan memperkeruh suasana. Tidak perlu. Dia masih labil dan sensitif. Aku takut dia menyakitimu. Menyakitiku? Ayolah, Mas. Aku hanya menjenguknya. Lagian itu bersamamu. Kamu yakin? Dara, Manda tidak perlu dijenguk. Mas, setidaknya aku ingin memperbaiki hubungan kami. Setelah kata-katanya tersebut, aku tak bisa menolak lagi. Aku menghela napas panjang. Ya, tak ada salahnya mencoba mendekatkan mereka. Baiklah, kataku dengan pasrah. Kami tiba di rumah sakit tepat pukul 5 sore. Manda terkejut saat mendapatiku kembali menjenguknya. Dan tanpa kuduga dia berlari memelukku. Tidak tahu jika kini aku mengunjunginya dengan Dara yang berdiri membatu di belakangku. Manda, ucapku sambil melepaskan pelukannya. Aku bersama Dara. Dara tersenyum dan mengangguk ke arah Manda. Kenapa kamu mengajaknya kemari, Rev? Apa kamu takut jika aku kembali menyatakan cinta padamu saat kita berduaan? Tanyanya dengan nada enteng. Ya Tuhan, apa yang diinginkan wanita ini? Bisa-bisanya dia mengatakan semuanya dengan santai di hadapan Dara. Apa dia ingin memperkeruh suasana? Membuat hubunganku dan Dara kembali merenggang? Dara Pov. Perkataan Manda itu sontak membuatku ternganga. Siapa wanita ini? Kenapa dia berkata seperti itu di depan suamiku? Aku melihat Mas Revan mencengkeram lengannya, mengajaknya sedikit menjauh. Mungkin membicarakan sesuatu sehingga aku tak mendengarnya. Tapi tetap saja, aku masih bisa mendengarnya. Apa yang kamu katakan, Manda? Harusnya aku yang bertanya. Apa yang kamu lakukan? Jelas-jelas aku sudah menyatakan perasaanku padamu tadi pagi. Tapi kamu malah mengajaknya kemari. Apa kamu tak punya perasaan? Teriak wanita itu. Dia ingin menjengukmu. Apa kamu tahu itu? Aku tidak peduli. Aku tidak menginginkannya di sini. Aku hanya butuh dirimu, Rev.
Katanya yang kali ini sudah memeluk Mas Revan. Entah kenapa itu membangunkan sesuatu di dalam diriku. Wanita itu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya dia memeluk suami orang di hadapan istrinya. Lalu aku mengingat kata-kata Hana tadi malam. Ya, tadi malam karena Mas Revan mencampakkanku, aku sengaja mampir ke rumah Hana. Kebetulan Hana hanya sendiri di rumah. Mike sedang keluar kota, sedangkan ibu mertuanya masih di Jerman, di rumah saudara ayah Mike. Tadi malam, Mas Revan benar-benar keterlaluan. Astaga, berhentilah menangis, Dara. Kamu membuatku semakin merasa bersalah padamu. Kata Hana setelah aku menceritakan semua kronologi saat Mas Revan meninggalkanku begitu saja di dalam restoran. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Hana. Tidak, Dara. Kakakku memang keterlaluan. Memangnya wanita itu siapa? Bisa-bisanya dia meninggalkanmu sendiri hanya demi wanita itu. Mungkin dia memang membutuhkannya. Tapi tidak seharusnya dia menelpon suami orang. Lagi pula, Mas Revan mau-maunya ditelepon dan menuruti permintaannya. Lalu, aku harus bagaimana, Hana? Hei, kamu harus memberi kakakku itu pelajaran. Hindari dia sebisamu. Dia pasti akan mengerti jika kau marah padanya. Apa itu tidak keterlaluan? Ya Tuhan, Dara. Memangnya di mana Dara yang kukenal dulu? Dara yang selalu kuat dan tegar. Dara yang tak peduli dengan lelaki yang mengejarnya. Dara yang selalu berani menghadapi berbagai macam masalah. Apa kamu tahu jika kamu sudah banyak berubah 3 tahun terakhir ini gara-gara kakakku itu? Berubah bagaimana? Kamu lemah, Dara. Kamu selalu membiarkan dirimu diinjak-injak oleh kakakku. Seharusnya, jika kamu mencintainya, kamu harus membuatnya mencintaimu. Aku sudah berusaha, Hana. Tidak dengan menjadi budaknya, Dara. Buat dia mencintaimu dengan cara yang lain. Misalnya, buat dia merasa kehilangan dirimu. Seperti yang kamu lakukan terhadap Mike. Mungkin, jawabnya dengan tersenyum bahagia. Yang jelas, aku memberimu nasihat. Jangan biarkan wanita itu merebut posisimu. Posisi apa? Aku bahkan tak yakin memiliki posisi di hatinya. Dia hanya berkata ingin memulainya dari awal. Itu saja. Setidaknya itu awal yang bagus, Dara. Ingat, wanita yang dicintai Mas Revan hanya Lita. Dan dia sudah meninggal. Ini kesempatanmu untuk merebut posisi Lita. Jangan biarkan wanita itu merebutnya terlebih dahulu. Kamu yakin jika aku akan berhasil, Hana? Tentu saja. Mas Revan memang orang yang susah disentuh. Tapi begitu dia mencintai seseorang, dia tidak akan mudah melupakan dan melepaskan orang tersebut. Pernyataan Hana saat itu terngiang di telingaku. Ya, kenapa aku hanya diam saat melihat suamiku dipeluk orang? Bukankah wanita itu bukan Lita? Wanita yang dicintai Mas Revan. Kenapa aku membiarkan dia memeluk Mas Revan? Akhirnya dengan keberanian terbatasku, aku mendorong tubuh wanita tersebut hingga terpisah dengan tubuh Mas Revan. Maaf, kamu sedikit keterlaluan, kataku yang kini sudah berdiri di hadapan Mas Revan menghadap Amanda yang sedang menatapku dengan tatapan kesalnya. Sedangkan Mas Revan, dia tampak terkejut dengan apa yang sudah kulakukan.
Ya, mungkin di matanya aku hanya istri yang lemah dan penurut. Tapi kini akan kutunjukkan bahwa aku tidak ingin suamiku dipeluk-peluk orang asing begitu saja di hadapanku. Bersambung, nantikan episode 23-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!